Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Nurlaili, NIM 10573117919, kelas AK19E. Dosen pembimbing Ibu Indriana SE MAK. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis rasio. Sebelum memasuki analisis rasio, saya akan menjelaskan dulu profil dari PT Andir Agro Tbk. PT Andir Agro Tbk didirikan pada tanggal 28 April 1995 merupakan suatu perusahaan terbatas di Indonesia yang berfokus pada perkebunan kelapa sawit. Visi misi dari PT Andir Agro yaitu visi mengembangkan kelapa sawit sebagai dasar makanan dan komoditas yang dibutuhkan industri ramah lingkungan di masa depan. Misi memperoleh keuntungan maksimum melalui pengembangan industri minyak sawit yang ramah lingkungan bersama dengan masyarakat sekitar. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Ada beberapa jenis rasio likuiditas antara lain. Bagian A, current ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rumus menghitung current ratio yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Contohnya, aktiva lancar sebanyak 105,764,381,469 dibagi dengan nilai hutang lancar sebesar 148,116,971,092 dikali 100%, sehingga kita mendapatkan nilai atau total carrying ratio sebesar 0,739006566688. Bagian B, cash ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia dan berikut surat berharga atau efek jangka pendek. Rumus menghitung cash ratio yaitu kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%, sehingga kita mendapatkan nilai nominalnya yang sebanyak 0,2545632146. Catatan nilai dari rasio likuiditas yaitu nilai ideal dari kedua analisa rasio likuiditas ini adalah semakin besar semakin baik dan perusahaan dalam kondisi sehat. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas atau leverage ratio. Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas antara lain. Bagian A, total debt to asset ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Rumus menghitung debt to asset ratio yaitu total hutang dibagi total aktiva dikali 100% dengan nominal total hutang sebesar 298,688,681,908 dibagi dengan total aktiva dengan nominal 538,805,449,943 dikali 100%, sehingga mendapatkan nilai nominal atau nilai total sebesar 0,545073732. Bagian B, total debt to equity ratio, yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan equity. Rumus menghitung total debt to equity ratio yaitu total hutang dibagi modal sendiri dikali 100% dengan nominal total hutang sebesar 293.688.681.908 dibagi dengan total 4 miliar dikali 100% dengan total nilai sebesar min 73,422170477. Catatan dari kedua rasio solvabilitas atau leverage ratio yaitu semakin tinggi nilai persentase rasio solvabilitas ini adalah semakin buruk kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban
jangka panjangnya. Rasio aktivitas atau activity ratio, yaitu rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Ada beberapa jenis rasio aktivitas atau activity ratio, yaitu bagi yang A, total asset turnover, yaitu rasio untuk mengukur tingkat perputaran total aktiva terhadap penjualan. Rumus menghitung total asset turnover ratio, yaitu penjualan dibagi total aktiva dikali 100% dengan nominal penjualan sebesar 300,278949718 dibagi dengan total aktiva sebesar 538,805449943 dikali 100%, sehingga mendapatkan total dari aset turnover sebesar 0,557304959998. Bagi yang B, working capital turnover, rasio untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih atau aktiva lancar hutang lancar terhadap penjualan selama satu periode siklus kas dari perusahaannya. Rumus menghitung working capital turnover ratio, yaitu penjualan dibagi modal kerja bersih dikali 100% dengan nominal penjualan sebesar 300,278949718 dibagi dengan 246,116768035 dikali 100%, sehingga mendapatkan nilai sebesar 1,220067011174. Catatan dari kedua nilai rasio aktivitasnya atau activity ratio, yaitu semakin tinggi rasio ini akan semakin baik dan menunjukkan modal kerja yang dinamakan dalam piutang rendah. Bagi yang keempat, yaitu profitabilitas atau rentabilitas, yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan aktiva dan modal sendiri. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas dan rentabilitas, yaitu bagian A, gross profit margin, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan. Rumus menghitung gross profit margin, yaitu penjualan neto dikurang HPP dikali penjualan neto dikali 100% dengan nominal penjualan neto sebesar 300,278949716 kali dengan HPP sebesar 236,131228703 dibagi dengan 300,278949716 dikali 100%, sehingga mendapatkan nilai total sebesar 0,213627099931. Bagian B, operating income ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Rumus menghitung operating income ratio, yaitu penjualan neto dikurang HPP umum atau EBIT dibagi penjualan neto dikali 100% dengan nominal penjualan neto sebesar 302,789499716 dikurang dengan HPP sebesar 236,131228703 dibagi dengan penjualan neto sebesar 300,278949716 dikali 100%, sehingga mendapatkan nilai total sebesar 0,147696871611. Catatan dari kedua rasio profitabilitas atau rentabilitas, yaitu semakin tinggi nilai persentase rasio profitabilitas ini adalah semakin baik, semakin Anda bisa membandingkannya dengan nilai rata-rata dari industri sejenis pasar. Sekian dari penjelasan saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.